Al-Fakir Tabib Jalil Jampang di Al-Fakir Sukabumi. Perguruannya perguruan Al-Batin Al-Wali Indonesia, yang mana perguruan ini pengamal ilmu laduni karomahnya Kanjeng Sunan Kalijaga, gitu ya. Jadi bela diri dan pengobatan, itu yang alamatnya di Sukabumi, Jampang Kulon, begitu. Adapun tujuan daripada ini, intinya yang paling besarnya ini adalah amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemunkorotan, begitu. Ini yang sebelahnya Abang Ucok, Kapuk Angin. Iya. Ini baru tobat. Sahabat kita itu termasuk murid Al-Fakir yang baru. Tadinya beliau ini sama begitu ya, kurang dalam beribadah. Kemarin mah mukanya ini sebelum kesini burem. Nah, mukanya burem. Saya juga tapi sekarang ini udah bercahaya, dia juga bercahaya. Auranya udah naik, aku lihat dari sini auranya udah naik sekarang mah. Waktu on cam kemarin, apa rasanya sebelum ketemu sama saya aja, ini waktu on cam apa rasanya ketika on cam, coba bilangin. belum ketemu sama Pun Guru kemarin, on cam itu nggak sampai 5 menit lah, hitungan detik lah. Kepala itu terasa pecah. Kepala itu. Kepala utamanya inilah, pusatnya inilah. Terasa pecah. Hanya kemarin nggak berani sampai 5 detik, 5 menit, 5 detik juga udah alhamdulillah kita bersyukur. Kenapa? Karena kepala ini rasanya mental susah mental. Makanya banyak alasan, cari alasan. Tapi dalam arti alasannya apa? Mohon maaf dulu sama rekan-rekan semua. Istri saya. Karena sebelumnya jumpa sama Mama Guru ke sana, ngedengar yang orang ceramah mau saya jatuhin itu pengeras suaranya itu. Hampir saya tarik. Menghindar, cari tempat yang agak jauh dari pengeras suara biar enggak pusing gitu kan. Jadi pusing gini, itu sebelumnya. Bang. Alhamdulillah semenjak saya ke sana, jumpa sama Mama Guru ke sana, alhamdulillah ada hikmahnya, ada keberkahannya, ada keinginannya, ada cita-citanya. Lebih dekat sama Allah, pengen mengenal jati diri sendiri. Sebelum mengenal Allah harus mengenal jati diri sendiri. Siapa yang sesungguhnya Allah itu? Siapa yang sesungguhnya jati diri sendiri gitu kan? Gini aja ada ya pelan-lahan. Makanya para kawan pengen didoain semoga saya bisa melaksanakan apa yang diucapkan sama Mama Guru dari sana, amanah dari Mama Guru dari sana. Mudah-mudahan saya kedepannya bisa amanah itu, bisa melaksanakan dengan baik, bisa membawanya dengan sadar, sehat jasmani. Jadi gini Bang, seperti itu Bang Kapuk, dengar dulu perkataan dari Bang Ucok dulu, dengerin dulu. Sekarang bagus untuk dekat kepada Allah, untuk lebih bagus daripada bagus. Abang lawan dia pakai logika, pasti abang menang. Tanya Tuan Pak Guru. Ya, udah. Lanjut saya tanya lagi. Yang bikin Kapuk Angin mendengar suara adzan atau suara ceramah tidak enak didengar dan kepanasan lah bilang, ada sesuatu gitu yang tidak karena beliau sebelumnya ini berguru ilmu yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Betul itu makanya terang batin tadi. Coba jelaskan Kapuk Angin
ilmu yang ini aja nggak apa-apa. Ini kan soalnya kan yang lain bahwa jangan mengalap ilmu yang tidak sesuai dengan syariat Islam ini akan begini rasanya. Begitu coba sampaikan dulu Bang Kapuk Angin. Pasti, betul. Kemungkinan gitu kan dulu mah pengennya gini, dulu cita-citanya dulu ya. Jangan kan istilahnya suara. Ludah pun juga kalau bisa mah seperti api lah, ludah itu, seperti itulah. Karena apa? Dulu saya sering rantau 15 tahun, nggak mau saya itu dianggap sama orang memanusiakan manusia. Tapi kalau saya maunya memanusiakan manusia, seperti gitu. Nggak mau saya istilahnya dilemahkan sama orang, pengennya ditinggi. Nggak mau saya direndah, pengennya ditinggi. Karena apa? Sebaik-baiknya orang, sifat iblis itu. kalau udah nginjak kepala, tetap nginjak kepala. Iya. Ya seperti gitu. Makanya dulu kurang puas. Nah di situ saya ngalap. Satu yang dialap itu dulu ya, menganut ilmu hitam dari Kalimantan. Tanya aja kalau bohong sama mama guru. Ini telinga saya nyampe sini. Nah, badan itu terasa kayak macam bambu ini, kita sampai patah semua. Nah, itu yang dari lainnya, yang dari sana, dari Baduy, ya. Yang dari Baduy, dari Kalimantan, dari Wonosobo, dari Baduy, semua menganut ilmu hitam itu. Yang tarikannya Batara Karang. Nah di situ baru saya puas. Cuman di situ nggak ada lawan sama sekali. Jadi kurang puas. Nggak ada lawan sama sekali. Sampai segitunya, Bang. Nah sekarang ada lawannya. Siapa? Mama saya sendiri bisa merangin itu, bisa membuang yang hitam, diselamkan, bisa saya disahadatkan, bisa dikasih arahan, kasih petunjuk ke jalan yang lebih lurus sesuai dengan syariat Islam. Nah itu saya baru itu lawan saya. Dulu nggak ada lawan saya seperti itu, nggak ada. Sekarang saya alhamdulillah sesudahnya saya jumpa sama mama ke sana, mama guru, alhamdulillah saya sudah diselamkan kembali. Orang Islam diislamkan kata mama guru kan, memang iya orang Islam diislamkan itu. Saya sendiri kepala terasa pecah, hampir saya kerasukan. Tanya aja sama mama sendiri itu, sama mama guru. Terasa hancur kepala pun juga, badan terasa remuk, tulang-tulang terasa hancur itu. Nggak ada bandingannya, nggak ada sama sekali. Ditampar 1000 kali itu masih kurang itu kemarin rasanya. Ditampar pakai modem yang besar 10 kilo kepala masih kurang, 1000 kali masih kurang. Hancur retak itu kepala. Jadi tanggapi dulu Bang sekali lagi. Oke. Tanggapi dulu Bang. Nah, masih syukur Abang, masih ada nasib bagus Abang. Ya, ada yang bisa membuangkannya dan ada yang bisa membuangkannya. Abang disahadatkan, itu betul, disahadatkan langsung. Karena Abang udah bertahun-tahun Abang mengapakan ilmu itu gitu. Jadi udah mendarah daging sama Abang. Jadi ketika kemarin datang ke sini, begitu berhadapan sama saya, Ucok ini kayak betul-betul kesakitan. Itu belum diapa-apain sama saya, baru ketemu aja. Iya. Udah kayak pegang, wah pokoknya gelisah gundah gulana begitu. Padahal di dalamnya ini si roh jahatnya ini merasuki di tubuhnya ini berontak begitu. Iya pasti. Berontak. Ketika didoain itu badannya berbunyi kretek-kretek. Ya. Sampai begitu kejadiannya. Alhamdulillahnya setelah didoakan sama Al-Fakir sehingga dia berubah begitu. Awalnya ini ketika saya ngomong dia menghindar gitu. Ya, makanya saya bilang dia masih ada yang nasib bagus ini. Ada yang bisa membuangnya. Iya, nggak apa-apa. Karena sebelumnya saya jumpa sama mama ke sana, saya minta sama Tuhan, coba sekali ini aja saya minta sama Tuhan, minta petunjuk.
baik lahir, baik batin, minta petunjuk sama Tuhan. 3 bulan Bang Togar saya rencana itu. Tanya sama Bang. Naik di room, saya 1000 alasan. Baru 5 detik naik di room, makanya saya sering membohongi pada saya. Minta maaf ya sama kawan, baik sama Sohib. Karena apa? Itu saya nelpon. Bang nggak ada sama sekali kan nelpon. Cuman rasanya naik di room gini itu mau muntah, mau pecah kepala itu. 3 bulan saya rencana, alhamdulillah jumpa lah. Cita-cita ke sana saya. Minta gitu kan. Caranya gini Pak ya. Jumpa kesempatan sama Tuhan diperjalankan gitu kan. Allah dia ini Pak. Bang Setiapuangin ini diperjalankan Allah tepat kepada jalan itu gitu. Jadi jumpa yang bisa mengambil yang merobohkan ilmunya itu gitu. Jadi dia termasuk nasib bagus dia ini. Termasuk nasib bagus. Ya, amin, Jumpa amin. diperjalankan yang bisa mengambil ilmu itu gitu. Dijumpakan Ya, amin. kepada yang tepat. Iya. Saya itu Bang Togar ya, udah lama ngerti ilmu laduni banyak. Cuman kata mama itu kan ada yang jual kalung. Apa sih efeknya kalung? Itu kalung kata orang yang mau jual itu madhabnya laduni. Kok kayak hodam itu kan seolah-olah siluman. Hodam itu kan udah ada di kita. Tuh, saya berani tes, saya bilang itu orang itu. Saya itu pengen cari itu yang di atas saya, bukan bukan isim. Itu isim kan hodam, saya nggak mau cari yang kayak gitu, mau saya langsung mau karomah, saya bilang Sunan Kalijaga susunannya. Lalu saya masuk. Nah, alhamdulillah itu setelah itu mungkin dibuka ilham itu kan. Selama 5-6 tahun saya di rumah, di kampung Bang, sepulang dari rantau. 6 tahun baru terbuka. Allah itulah ngasih petunjuk. Mungkin ini saya bilang kesempatan. Enggak ada lagi waktunya, saya harus berangkat ke sana. Telepon waktu itu Mama Guru lagi di Bogor. Hari Rabu akan saya pulang. Oh, mungkin kalau hari Rabu pulang, saya bilang, Pak, mungkin saya minta doanya, pengen jumpa silaturahim, pengen hijrah gitu kan. Ini saya hari Kamis bisa. Ditelepon lagi di jalan. Oh, ini ya saya pasti ini bukti hijrah. Enggak lah. Enggak telepon dari rumah nanti aja udah di jalan baru telepon. Sesudahnya mau dekat ke lokasi sekitar beberapa kilo lah gitu kan. Berapa ratus meter, nah baru saya telepon. Karena kalau direncanakan Bang, suatu rencana nggak jadi, demi Allah Bang, nggak jadi itu. Nggak jadi sama sekali. Dia diperjalankan. Iya. Jadi kita mikir harus harus kalau nengok air mah gitu kan, nengok air dari selang, dari mata air, harus ketengok gitu jalannya air itu di mana, nyumbatnya air itu di mana. Nah, saya itu cari koroma itu di mana ujungnya. Ternyata alhamdulillah Tuhan itu telah kasih petunjuk sama saya yang lebih baik, yang lebih cerah. Alhamdulillah. Sekarang saya di rumah itu merasakan nggak ada beban, enteng. Dia bahkan beban itu enteng. Jadi kalau kuliah dia Pak Tabib ya, kalau kuliah dia ini niatnya tinggi kali, niatnya untuk berubah tinggi, sangat tinggi. Ini dikabulkan Allah. Niatnya tadi sangat tinggi. Amin, Bang. Amin. Saya demi Allah. Saya melaksanakan jadi niat untuk berubah itu tadi itu yang dia bilang logika. Jadi kalau ada perang batin tadi sama abang itu, lawan dia pakai logika. Abang ingin yang terbaik pada yang terbaik dan ingin membuang semua ilmu ini. Itu logika. Apapun ceritanya, abang selalu berdoa kepada Allah. Itu logika. Dilawan dia pakai logika. Alhamdulillah abang jalan ke jalan yang benar. Berarti Allah masih sayang sama abang. Masih syukuri itu Bang, syukuri. Saya Bang Togarnya niat dari hati, daripada saya nyimpang sekarang ajaran dari guru saya yang saya udah dibersihkan sama mama guru saya, nyimpang dari syariat Islam, akhlak, karakter, baik fisik yang utama gitu kan, baru ke batin. Lebih baik saya dicabut nyawa lillahi ta'ala, demi Allah sumpah ke pangeran saya. Karena percuma saya hidup juga, ngapain harus banyak dosa? Iya, lebih betul, baik betul. seperti itu. Tapi enggak, iya betul. Abang menambah dosa, jadi menambah dosa gitu.
Memang niat abang itu cukup bagus, kuat kali niat abang, niat. Itu niat, nawa itunya. Memang betul, tembus dia, tembus. Bisa gitu. Jadi Dulunya itu sering curi istri orang, pacar orang, barang orang. Istri orang, istri saya, barang orang, barang saya, nggak apa-apa. Itu kan soal PKI itu kan, alat PKI ini, iblis ini. Iya. Nah sekarang udah saya merasa, saya bilang ini, kalau nggak bisa dari mama guru saya, kalau nggak bisa saya bawanya dari guru saya, demi Allah saya lebih baik dicabut nyawa lillahi ta'ala. Percuma saya hidup juga kalau mati tua iman, ngapain pusing-pusing? Lebih baik hidup satu detik tapi mati tua iman, saya terima di sisi Allah. Jadi gini Pak Tabib ya, logikanya lebih kuat, logikanya sangat kuat dan niatnya sangat kuat. Jadi bisa menyatu dia. Alhamdulillah terselamatkan. Itulah mungkin Allah ridho sama abang karena niat abang itu tinggi. Bang Tobar saya belum pernah merasakan sholat subuh, bayangkan. Setelah dari sana malam Sabtu ya tidur di sini malam Sabtu itu saya tidur di sini ya malam Sabtu. Jam 2 saya bangun, nggak ada yang tahrim tuh. Mudah-mudahan ini jangan sampai kesiangan. Pengen bang saya itu berjamaah sholat subuh, pengen meskipun saya bacaannya berat gitu. Kalau orang dulu ngebahas tentang masalah karomah, saya menghindar itu. Karena apa? Tantangannya badan sendiri itu terasa lemak. Kayak macam kerupuk di dia. Ilmu itu. Jadi kita emosi kan. Gitu, kalau ditahan 1 jam bisa-bisa berantem. Jelas itu bang, demi Allah itu berantem. Kalau ditahan. Makanya saya menghindar. Orang itu saya bilang bicara tentang karomah, emang bagus. Tapi kita bertentangan sama kita, gitu kan. Bisa ini udahlah menghindar. Ngapain pusing-pusing saya gitu dulu. Tapi udahlah, abang udah jalan yang tepat kok. Udah jumpa yang mendidik abang udah jumpa, udah pas, udah syukuri aja bang. Karena Allah memang sayang sama abang karena niat abang itu sangat kuat kepada untuk berubah. Niat abang itu, nah jadi kalau seandainya pun ini jauh-jauh lah, seandainya pun abang meninggal gitu, itu dikiranya di akhir itu, bukan yang dulu dikira Allah. Nah itu kalau betul-betul udah tobat, abang udah syahadat kembali tadi, alhamdulillah sudah jadi yang benar. Saya bang ya niatnya baru sekarang saya bilang sama sekarang bilang sama mama ya, pengennya saya itu pas sholat subuh itu saya ditelepon, cuman baru sekarang saya berani gitu kan, meskipun saya 1000 kali malu saya, demi Allah saya itu mengharap pas azan subuh sebelum mama guru di sana komat, pengennya saya itu ditelepon sama mama itu. Baru sekarang saya berani ngomong sama mama itu. Demi Allah bang, harapan saya seperti itu. Harapan saya harapan saya cita-cita. Mudah-mudahan mama guru itu pas mau lagi sholat ya ditelepon. Harapan saya itu demi Allah Rasul saya seperti itu. Cuman baru kali ini saya itu ngomong. Dari kemarin enggak apapun bang kekuatan itu tidak ada lebih hebat dari kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jalan yang benar. Kembalilah kita fitrah kepada Allah. Alhamdulillah abang orang yang sangat beruntung. Alhamdulillah. Terus ini kan kemarin mah nggak sempat ditanya ini ya. Apa rasanya ketika saya doain? Apuk, coba jelasin. Jangankan sama mama, sama murid mama juga udah terasa remuk. Nggak ada bandingannya Bang Togar ya. Kalau dibandingkan gini mungkin Bang Togar kalau pernah merasakan pasti percaya. Kalau nggak merasakan itu kan kadang-kadang oh ini bikin-bikinan. Kadang-kadang bikin-bikinan gitu kan. Kadang-kadang. Pokoknya nggak ada bandingannya. Pokoknya nggak ada bandingannya. Apalagi sama mama kemarin langsung dipijit sama si abang itu kemarin. Bang tolong saya minta maaf ya pijitin kepala saya berat. Langsung diterapi kemarin kan sama mama itu. Kalau nggak sempat diterapi nggak tahu lah saya itu pingsan mungkin nggak tahu bang. Kalau gelap sih enggak gitu kan kemarin itu sesudah dibersihkan. Cuman badan terasanya mau muntah nggak ada bandingannya lah 1000 berat nggak ada bandingannya nggak. Lepaskan aja muntahnya lepaskan bang. Itu dia semua itu.
Iya. Alhamdulillah. Mikul balok 1 ton mikul balok masih enteng bang dibandingkan itu kemarin saya itu masih enteng itu 1 ton balok itu ya enteng dibandingkan lah. kemarin Orang saya enteng. Orang enteng lah, orang jin yang angkat, bukan Iya. abang.